Apa yang menarik di sini adalah karena para hadirin rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang anak sedang mengalami kesedihan, ya, maka anak itu perlu tempat curhat, tempat untuk bercerita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'yadzan billahi minan nar. Para hadirin sekalian, Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah taala. Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah taala berikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita berikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Para hadirin sekalian, Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah taala, melanjutkan pembahasan kitab Muharramat istahana biha katsirun minan nas, dosa-dosa yang banyak diremehkan atau dianggap biasa oleh manusia, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullahu taala. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu dosa tidak berlaku adil di antara anak-anak. Anak-anak yang dimaksud adalah anak-anak kita sendiri. Baik, para hadirin sekalian, Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah taala. Penulis mengatakan sebagian orang tua ada yang sengaja memberikan perlakuan khusus dan istimewa kepada sebagian anak-anaknya. Anak-anak itu diberikan berbagai macam pemberian, sedang anak yang lainnya tidak mendapatkan pemberian yang serupa. Entah karena sebab dia lebih tampan, lebih mirip dengannya, atau dengan sebab-sebab yang lainnya. Baik, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita mengomentari atau menjelaskan apa yang disampaikan oleh penulis hafizallahu taala, kita sampaikan terlebih dahulu bahwa Islam selalu mengajarkan kita untuk berbuat adil. Islam memerintahkan kita untuk berbuat adil. Dalilnya Allah taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 135. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidain wal aqrabin iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah engkau orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapakmu, serta kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah Ta'ala lebih tahu kemaslahatannya.
Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi karena Allah, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menerangkan dan menjelaskan ayat di atas. Ya'muru ta'ala ibadahul mu'minin ayyakunu qawwamina bil qist ay bil adl. Dalam ayat ini Allah Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk menegakkan keadilan. Betul-betul benar-benar menegakkan keadilan. Wa qawluhu syuhada alillah. Dan firman Allah Ta'ala menjadi saksi-saksi karena Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan wa aqimus syahadata lillah. Dan tegakkanlah syahadah persaksian untuk Allah Ta'ala. Liyakun ada'uha ibtigha'a wajhillah. Maksudnya adalah ketika kita menjadi saksi, ketika kita ingin menegakkan keadilan, lakukan itu karena Allah. Bukan karena kepentingan pribadi atau orang lain. Bukan karena ingin menginginkan dunia atau yang lainnya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka jadilah kita syuhada lillah, saksi-saksi karena Allah Subhanahu wa taala. Walau ala anfusikum awil walidain wal aqrabin. Beliau mengatakan walau ala anfusikum, maksudnya ishhadil haq walau ada dhararuha alaika. Bersaksilah dengan kebenaran, berlaku adillah dan tegakkanlah kebenaran meskipun ketika kita menegakkan kebenaran dan menegakkan keadilan itu menyebabkan kita mendapatkan doror. Ada sesuatu yang merugikan kita. Ya. Wa idza su'ilat 'anil amr faqulil haqq fih. Ketika engkau ditanya tentang sebuah perkara, maka katakanlah kebenaran meskipun kita dirugikan dengan pengakuan tersebut. Misalkan dalam sebuah persidangan kita diminta persaksian. Dan ketika kita menyatakan A, B, C, hendaklah mengatakan yang benar, yang hak. Di situ kita dituntut untuk berlaku adil. Meskipun pengakuan tersebut mendatangkan kerugian. Itu yang dimaksud dalam ayat ini. Ya. Walau ala anfusikum awil walidain wal aqrabin. Wa in kanati syahadah, kata beliau, ala walidaik wa qarabatika fala tura'ihim fiha bal ishhad bil haqq wa in ada dhararhu alaihim. Meskipun itu kepada orang tua, kedua orang tuamu atau karib kerabatmu, maka bersaksilah dengan hak kebenaran wa in ada dhararhu alaihim, meskipun mereka pun dirugikan karenanya. Di sini kita diperintahkan untuk senantiasa menegakkan keadilan dan bersaksi dengan keadilan dan sesuatu yang benar. Meskipun dengan persaksian tersebut, dengan ditegakkannya keadilan, kita mendapatkan kerugian. Kita, kedua orang tua kita, atau karib kerabat kita mendapatkan kerugian karena persaksian yang kita lakukan. Tapi kita dituntut untuk mengatakan yang benar. Maka disebutkan dalam ayat ini, fala tattabi'u al-hawa an ta'dilu. Maka jangan sampai hawa nafsu kalian, asabiyah kalian, ya, asabiyah antara kalian itu menyebabkan kalian berpaling dari keadilan atau meninggalkan keadilan di setiap perkara yang kalian hadapi. Karena asabiyah, ini kelompok saya, ini suku saya, ini keluarga saya, ini akhirnya apa? Justru malah menzalimi orang lain dengan persaksian palsu, dengan tidak ditegakkannya keadilan. Dan hal ini senada dengan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ma'idah. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong engkau untuk berlaku tidak adil. Jangan sampai kebajikan kita kepada suatu kaum mendorong kita untuk berlaku tidak adil. Namun Allah Ta'ala mengatakan i'dilu, berlaku adillah. Huwa aqrabu littaqwa, karena adil itu lebih dekat kepada
ketakwaan. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Dan bertakwalah kepada Allah Ta'ala, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Maka ayat ini dengan jelas dan tegas memerintahkan kita untuk berlaku dan bersikap adil. Salah satunya adalah terhadap anak-anak kita sendiri. Kita dituntut dan diperintahkan untuk berlaku adil kepada orang lain atau kepada anak-anak kita sendiri. Bahkan nanti kita sebutkan beberapa dalil dalam memberikan hadiah sekalipun kita harus berlaku adil. Kita harus berlaku adil antara anak pertama dengan anak kedua, anak ketiga dengan anak keempat. Apabila ada yang memiliki anak 10, ya dia harus berlaku adil dengan ke-10 anaknya. Termasuk di dalam perintah di atas. Ya, Nabi SAW menunjukkan akan hal tersebut. Taib, para ulama berbeda pendapat terkait wajibnya berlaku adil terhadap anak-anak. Ada sebagian mereka yang menganggap bahwa itu sifatnya anjuran. Dan ada lagi mengatakan bahwa itu bersifat wajib. Dan para ulama yang berpendapat bahwa berlaku adil terhadap anak-anak terutama dalam memberikan hadiah itu wajib. Hal ini berdasarkan beberapa riwayat. Kita sebutkan beberapa di antaranya. Yang pertama diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau berkata ketika sedang berkhutbah di atas mimbar. A'tani abi Atiyah faqalat Amrah bintu Rawahah la arda hatta tushhida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inni a'taitu ibni min Amrata binti Rawahah Atiyah fa'amaratni an ushhidaka ya Rasulullah. Faqala a'taita sa'ira waladika mithla hadha? Qala la. Qala fattaqullah wa'dilu baina auladikum. Qala faraja'a faradda atiyatahu. Bapakku ya, Bashir ya, Nu'man bin Bashir, memberiku sebuah hadiah. Maka Amrah binti Rawahah berkata, aku tidak rela sampai engkau mempersaksikannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bashir kemudian menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, aku memberikan hadiah kepada anakku dari Amrah binti Rawahah, namun dia memerintahkanku untuk mempersaksikannya kepada Anda. Apa tanggapan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, apakah semua anakmu engkau berikan hadiah seperti itu? Maka beliau mengatakan, tidak. Kemudian beliau mengatakan, fattaqullah, bertakwalah kepada Allah Ta'ala dan berlaku adillah terhadap anak-anak kalian. Ini dalil adanya perintah agar kita berlaku adil kepada anak-anak kita, kalian. Berlaku adil kepada anak-anak kita. Maka Nu'man bin Bashir berkata, dia pun menarik pemberiannya dan beliau Amrah juga menolak pemberian bapakku. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan, fala tujhidni idzan fa inni la ashhadu 'ala jur. Jadi dia datang, Bashir datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta persaksian. Maka Nabi mengatakan, fala tujhidni idzan. Jangan engkau memintaku menjadi saksi, karena sungguhnya aku tidak mau bersaksi atas pemberian yang zalim ini. Bayangkan, tidak berlaku adil atau tidak memberikan hadiah kepada anak-anak secara rata, itu dikatakan sebagai perbuatan kezaliman. Dan Nabi SAW tidak mau menjadi saksi akan hal tersebut. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Disebutkan dalam riwayat Muslim yang lainnya. Faqala alahu ikhwah? Qala na'am. Qala afaqulluhum a'taita mithla ma a'taitahu? Qala la. Qala falaysa yasluh. Falaysa yasluh hadha wa inni la ashhadu illa ala haqq. Rasulullah SAW bertanya dalam riwayat yang lain, apakah anakmu memiliki saudara? Maka dia menjawab, iya. Apakah semua mereka engkau berikan sebagaimana engkau berikan kepada anakmu ini, yaitu Nu'man? Maka dia menjawab, tidak. Lantas Rasulullah SAW mengatakan, hal ini tidaklah baik. Sesungguhnya saya tidak ingin menjadi saksi kecuali di atas kebenaran. Dan beliau menunjukkan bahwa apa yang dilakukan bukan sesuatu yang dibenarkan di dalam agama Islam. Baik. Ada beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi SAW memerintahkan kita untuk berlaku adil kepada anak-anak, terutama dalam pemberian-pemberian, hadiah-hadiah atau hibah. Sehingga wallahu ta'ala bisawab, kalau kita lihat
ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa aku tidak mau bersaksi di atas kezaliman dan aku hanya mau bersaksi di atas kebenaran, ini menandakan bahwa apa yang dilakukan itu sebuah perbuatan yang tercela dan itu sebuah celaan baginya. Oleh karena itu yang lebih mendekati wallahu ta'ala bishawab, berlaku adil, ya, berlaku adil kepada anak-anak dalam masalah pemberian hadiah, menghibahkan sesuatu merupakan sesuatu yang diwajibkan di dalam agama Islam. Sehingga berbuat tidak adil dalam memberikan sesuatu, dalam memberikan hadiah misalkan, berlaku tidak adil itu sesuatu yang dilarang. Baik para hadirin rahimani wa rahimakumullah ta'ala, memang tidak bisa dipungkiri bahwa kadang orang tua menyayangi sebagian anaknya lebih daripada sebagian yang lain. Dan hal ini tidak dipermasalahkan karena itu berkaitan dengan perasaan dalam hati. Sebagaimana seseorang memiliki lebih dari satu istri. 1, 2, 3 atau 4. Kadang untuk berlaku adil pada perasaan itu sulit. Kasih sayang yang kepada istri pertama mungkin lebih besar daripada kedua, ketiga, keempat. Bisa saja. Karena mungkin istri pertama yang selama ini berjuang bersamanya sampai dia sukses, menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, maka besar kasih sayang kepada istri pertama. Sehingga untuk berlaku adil pada perasaan sulit. Dan itu dimaafkan. Begitu pula kepada anak-anak. Ya. Adapun dalam masalah yang nampak, bukan bagian dari amalan hati, sesuatu yang nampak, seperti pemberian hadiah, hibah, maka Islam memerintahkan untuk berlaku adil. Islam memerintahkan untuk berlaku adil. Maka semua harus disamaratakan. Nabi SAW mengatakan, i'dilu baina auladikum fin nuhl, kama tuhibbuna an ta'dilu bainakum fil birri wal lutfi. Bersikap adillah di antara anak-anak kalian dalam hibah. Hibah itu ya pemberian. Berlaku adillah di antara anak-anak kalian dalam hibah. Sebagaimana kalian menginginkan mereka berlaku adil kepada kalian dengan berbakti dan berlemah lembut. Kita ingin sekali diperlakukan dengan baik oleh anak-anak kita, disayang oleh anak-anak kita. Oleh karena itu, agar kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, berlaku adillah di hadapan mereka. Jangan melebihkan anak bungsu yang paling kecil dibandingkan kakak-kakaknya. Ya. Pokoknya semua yang dikedepankan adalah yang paling kecil. Atau mungkin kebalikannya, kakak nomor 1 yang paling disayangi sementara adik-adiknya tidak diperhatikan. Jadi semua harus diperlakukan dengan sama. Untuk kasih sayang memang sulit. Tapi untuk sesuatu yang nampak dalam pemberian, maka harus disamakan. Ini para hadirin rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Maka ya, taib. Jadi masalah pemberian hadiah atau hibah, kita diperintahkan untuk berlaku adil. Memang di sini terjadi khilaf di kalangan ahli ilmu terkait masalah hibah ya. Hibah itu pemberian yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya, itu hibah. Dan itu berdasarkan kesepakatan yang mereka buat, itu hibah. Tapi kalau waris itu ya pembagian harta orang tua kepada anaknya berdasarkan ketetapan syariat. Pembagian lidzakari mithlu hadzil unthayain, satu laki-laki sama halnya dengan 2 perempuan pembagiannya. Nah di sini para ulama berbeda pendapat. Apakah hibah, cara pembagian hibah harus menggunakan hitungan waris atau adil? Adil dalam artian sama rata. Ya, sama rata. Jadi antara kakak, adik, yang laki-laki atau yang perempuan sama rata. Nah di sini terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan dibagi sebagaimana pembagian waris. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Satu laki-laki memiliki jatah yang sama dengan 2 orang perempuan. Sebagaimana waris. Dan pendapat ini juga dikuatkan oleh beberapa ulama besar. Ada lagi mengatakan bahwa tidak. Untuk hibah berdasarkan dalil-dalil wajibnya kita berlaku adil kepada anak-anak dalam pemberian hadiah, dalam pemberian sesuatu, maka untuk hibah sama.
maka dia dibagi sama rata. Dan mereka berdalil dengan hadis Nu'man bin Bashir tadi. Ya, yang disebutkan dalam beberapa riwayat dan dalam beberapa cerita bahwa ketika Bashir memberikan kepada anaknya sementara tidak diberikan kepada yang lainnya, Nabi SAW menyatakan bahwa perbuatan itu tidaklah boleh dilakukan. Dan ketika beliau diminta persaksiannya, beliau mengatakan, fa innila ashhadu ala jur. Aku tidak mau bersaksi atas tindak kezaliman. Dan Nabi menyebutkan bahwa ini sebagai kezaliman. Bahwa ini menunjukkan bahwa ketidakadilan itu seperti perbuatan dosa, kezaliman. Ya. Dan ini berdampak tidak baik. Mungkin tidak dirasakan saat ini. Mungkin tidak dirasakan. Sesuatu yang samar-samar. Mungkin tidak diketahui oleh anak. Tapi mungkin mereka memendam rasa. Mereka merasakan seperti tidak diperlakukan dengan adil. Yang terutama yang perbedaan antara anak pertama dan kedua tidak terlalu jauh. 1 tahun, ya mungkin 2 tahun ya perbedaannya, atau 3 tahun. Ketika ini sudah usia 3 tahun, lahirlah adiknya. Otomatis orang tua akan besar perhatian kepada sang adik, merawat, sedikit-sedikit nangis di ini. Yang ini minta bermain, sedang sibuk, ternyata tidak bisa. Di situ anak akan memperhatikan. Sepertinya saya sudah tidak diperlakukan tidak sama sebagaimana dahulunya. Di situ orang tua pandai-pandai membagi waktu dan membagi perhatian kepada anak-anaknya. Mungkin sekarang dipandang sesuatu yang sepele, namun ini sangat berdampak nanti ketika sudah dewasa. Dan pernah dicerita atau keluarlah dari ucapan seorang anak ketika dia dimasukkan ke dalam pesantren, sementara yang lainnya tidak. Dianggap bahwa itu tanda orang tuanya ingin menjauhkannya dari keluarga. Ada seperti itu. Ini PR besar bagi orang tua untuk menjelaskan. Si kakak enggak di pesantren kan, dia belajar di umum, kenapa saya dimasukkan pesantren? Bapak ibu enggak sayang saya, memang mau jauh dari saya. Oh gitu ya. Nah, kalau tidak kita jelaskan dengan baik, kita berikan perhatian yang lebih, maka itulah yang akan tertanam dalam dirinya. Akhirnya apa? Tumbuh kebencian. Yang seharusnya di waktu liburan dia mengobati rasa rindu dan rasa kangennya dengan orang tua, namun ternyata itu tidak bisa didapatkan. Karena yang selama ini dirasakan adalah kebencian, merasa dijauhi, merasa dijauhkan dari ibu dan kakak-kakak yang lainnya. Ini para hadirin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Ini pentingnya kita selalu harus berlaku adil kepada anak-anak. Sehingga yang lebih selamat, ya, yang lebih selamat adalah hendaklah kita selalu berlaku adil. Baik para hadirin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Penulis kemudian mengatakan, menurut pendapat yang kuat, tindakan semacam ini hukumnya haram, yaitu tidak adil di antara anak-anak. Jika tidak ada alasan yang membolehkannya. Ini menandakan bahwa kadang tidak mesti keadilan itu harus sama rata. Harus berjumlah sama secara nominal. Tapi kadang secara jumlah tidak sama. Dan itu pun disebabkan karena keadaan-keadaan yang berbeda antara anak A dan B. Anak yang pertama dan anak yang kedua. Misalnya anak tersebut memang dalam keadaan yang berbeda dengan anak-anak yang lain. Seperti sedang sakit. Otomatis perhatian kepada anak yang sedang sakit dengan anak yang sehat, segar bugar berbeda. Dililit banyak hutang, mungkin ada anak yang terlilit hutang. Maka orang tua yang Allah Ta'ala berikan rezeki yang banyak, dia mungkin lebih banyak memberikan uang kepada anak yang terlilit hutang agar dia terbebas dari hutang tersebut. Kemudian diajari, dibimbing, diajarkan kebaikan, jangan mudah berhutang dan segala macam. Otomatis secara perhatian akan lebih banyak. Atau mungkin ada sebagian tidak mendapatkan pekerjaan. Yang lain Allah Ta'ala berikan kelebihan, dia berusaha dengan usahanya sendiri dapat pekerjaan, ya, membuka usaha, alhamdulillah Allah Ta'ala berikan kelancaran. Namun ada yang sulit, melamar di sana ditolak. Membuka usaha gagal, bangkrut. Maka di situ orang tua turun tangan,
dengan kasih sayangnya memberikan bimbingan, bahkan memberikan modal, gini nak cara berusaha yang benar. Nah mungkin sebagian kakak yang lain atau saudara yang lain merasakan bahwa perhatian kepada si fulan itu lebih besar. Maka ini tetap dikatakan sebagai sebuah keadilan sesuai dengan keadaan masing-masing. Tetapi orang tua berkewajiban untuk menyampaikan dan menjelaskan kepada yang lainnya. Kenapa diperlakukan demikian? Karena seperti inilah keadaannya. Atau ada anak yang memiliki keluarga besar, atau sedang menuntut ilmu, atau karena ia hafal Al-Quran sehingga diberikan hadiah khusus oleh sang ayah. Keadaan-keadaan seperti ini boleh. Jika sang ayah memberi anaknya sesuatu dengan sebab yang dibenarkan syara, hendaklah dia berniat jika anak yang lain mengalami kondisi yang sama, dia akan memberikannya pula. Tapi itu ketentuannya. Tapi kita mungkin memberikan dengan jumlah yang berbeda, bentuk yang berbeda karena keadaan-keadaan yang berbeda. Tetapi konsekuensinya ketika anak-anak ini nantinya mendapatkan keadaan yang sama. Abi, kenapa dia dikasih hadiah itu? Oh, dia sudah hafal Quran. Dia sudah menyelesaikan hafalan atau setorannya. Baik, itu sudah tertanam dalam dia. Nanti kalau saya selesai setoran, hafal Quran, saya akan mendapatkan yang sama. Nah, konsekuensi dari orang tua juga demikian. Dia harus memberikan yang sama sebagaimana yang dia berikan kepada anak-anak yang sebelumnya. Ini para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga ketika ada alasan-alasan yang dibenarkan, maka kita diperbolehkan untuk memberikan sesuatu kepada anak-anak kita dengan sesuatu yang berbeda. Dengan catatan ada hal-hal yang dibenarkan di dalam syariat agama. Oleh karena itu kita simpulkan bahwa pemberian kepada anak itu ada dua macam. Pemberian kepada anak itu ada dua macam. Pertama, pemberian karena latar belakang kebutuhan. Ya, pemberian karena latar belakang kebutuhan. Misalnya salah satu anak mengalami sakit, ya, maka pemberian kepada anak ini lebih daripada anak-anak yang lain. Untuk kebutuhan berobat, makan dan minum yang khusus, ya, makan yang khusus, tidak boleh sembarang makan, nanti bisa memperparah penyakit. Maka berdasarkan latar belakang kebutuhan, kita bisa memberikan adanya perbedaan dalam perhatian dan pemberian-pemberian yang lainnya. Tapi dengan catatan seperti yang katakan tadi, ketika anak lain mengalami hal yang sama, hal yang serupa, sama sekali tidak boleh dibedakan. Nah, ketika dibedakan, ini akan berdampak tidak baik kepada pendidikan anak-anak. Dia merasa saya tidak dikasih, tidak disayangi oleh orang tua saya. Tapi ketika si adik sakit, luar biasa perhatian orang tua kepadanya. Sang kakak memaklumi karena sedang sakit. Namun ketika keadaan terbalik, sang adik sehat, sang kakak sakit, ternyata dia tidak mendapatkan perhatian yang sama. Di situ tertanam dalam pikirannya, dalam otaknya. Alhamdulillah kalau seandainya dia berilmu, mengambil hikmahnya, bersabar. Namun ada sebagian yang tidak paham. Ya, aku ini anak yang tidak disayang, aku ini selalu dibanding-bandingkan, apalagi hati-hati dengan suka membanding-bandingkan apa yang dimiliki oleh anak. Kamu tuh tidak seperti kakakmu, kamu tuh tidak seperti adikmu. Adikmu tuh cantik, iyalah mah, saya kan laki-laki gak cantik. Gak gitu ya, gak bisa dibanding-bandingkan. Ini salah satu bentuk pendidikan yang keliru, pendidikan yang salah ketika membanding-bandingkan. Ketika ingin menegur, misalkan nih anak nakalnya luar biasa. Jangan kita bandingkan, coba kayak si ini, coba kayak di sini. Ya. Tapi dengan cara yang lain, kalaupun ingin mengambil contoh, ambillah contoh-contoh dari generasi-generasi salaf terdahulu. Tapi kalau seandainya dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, maka dari situ dia akan merasa diperlakukan tidak adil. Baik. Kemudian yang kedua, tadi jenis pemberian kepada anak adalah pemberian berdasarkan latar belakang kebutuhan. Kalau kedua, pemberian karena semata-mata pemberian. Kalau yang pertama tadi apa? Pemberian berdasarkan latar belakang kebutuhan. Sehingga ini bisa berbeda-beda antara satu dengan yang lain, sesuai dengan latar belakang mereka masing-masing. Tapi catatannya,
Ketika sang kakak mendapati hal yang serupa dengan sang adik, maka mereka harus diperlakukan dengan perlakuan yang sama. Nah, yang kedua, pemberian karena semata-mata pemberian hadiah. Misalkan orang tua sedang diberi kelapangan rezeki, atau pada momen tertentu, misalkan sedang lebaran, bagi-bagi uang, atau dia baru pulang dari safar dinas, yang biasanya pulang membawa hadiah dan oleh-oleh. Maka dalam kondisi ini wajib adil dalam memberikan hadiah kepada mereka. Tetapi jika terdapat sebab tertentu, diperbolehkan untuk membedakan pemberian semacam ini. Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah ta'ala menjelaskan bahwa dalam kondisi-kondisi yang disari oleh latar belakang tertentu boleh jika orang tua melebihkan hadiah dan pemberian kepada salah seorang anak. Seperti ya tadi yang kita katakan, dia lebih rajin sholatnya, yang satu agak sulit diatur, ya. Tapi hal ini harus dijelaskan dengan baik. Ini sebagai bentuk motivasi. Misalkan ini Abi kasih hadiah semuanya sama. Tapi untuk si adik, karena rajin sholat, Abi tambah. Itu membuat motivasi dan mereka jadi berlomba-lomba di dalam kebaikan. Ini jika memang ada alasan-alasan tertentu yang dibenarkan oleh syariat agama. Atau misalkan didapati ada anak ya nakal. Seringkali kalau dikasih uang, dia belanjakan sesuatu yang tidak dibenarkan dalam Islam. Ini juga harus dibatasi, harus dibedakan. Ketika kalau diberikan yang sama, misalkan yang satu dapat 1 juta, yang satu juga 1 juta. 1 juta ini digunakan untuk beli kitab, beli Quran, beli hal yang bermanfaat. Yang ini bisa macam-macam. Maka harus dibedakan demi kemaslahatan. Jadi untuk masalah pemberian hadiah, kadang juga boleh dibedakan dengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh syariat agama. Ini para hadirin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Ya. Atau bisa juga sebab yang lainnya adalah kerelaan dari sang kakak. Entah ini kan kalau kita dasari dengan latar belakang ya. Bisa juga perbedaan hadiah itu dilatar belakangi dengan kerelaan dari salah satu saudara. Ini kakaknya sangat penyayang dengan adiknya. Ketika dia dikasih dengan jumlah yang sama, dia mengatakan, ini setengah bagianku buat adik aja Abi. Saya sudah besar, saya alhamdulillah meskipun tidak banyak sudah bisa mencari rezeki, mungkin buat adik saya, buat dia sekolah atau buat beli kebutuhan-kebutuhan untuk belajar dan semisalnya. Kalau seandainya ada kerelaan maka tidak mengapa, dan itu salah satu bentuk kasih sayang seorang kakak kepada adiknya. Ini para hadirin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Jadi kembali, pemberian kepada anak itu bisa dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah berdasarkan latar belakang kebutuhan. Maka ini dibedakan berdasarkan latar belakang tersebut. Dengan catatan ketika anak lain mendapati keadaan yang sama, maka dia harus mendapatkan perlakuan yang sama. Adapun yang kedua, pemberian karena semata-mata pemberian hadiah. Karena memang mau ngasih hadiah. Maka pada satu asalnya wajib sama. Asalnya wajib sama. Kecuali ada alasan-alasan tertentu yang dibenarkan dalam syariat. Ingin ya seperti mengadakan perlombaan di antara anak-anaknya, semua dibagi dengan jumlah yang sama. Setelah itu bahwa ini adik Abi lebihkan, kakak Abi lebihkan. Kenapa? Karena dia rajin sholatnya, karena dia setiap hari ngaji, karena dia sering menuntut ilmu agama. Ini akan memotivasi para adik-adiknya atau saudara yang lainnya untuk melakukan hal yang sama. Namun ketika dia melakukan hal yang sama, maka harus diberikan perlakuan yang sama juga. Ini para hadirin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Nah, setelah kita mengetahui hal ini, maka sebagai orang tua berkewajiban untuk melakukan hal tersebut kepada anak-anaknya. Harus berlaku adil. Dan ini salah satu bentuk pendidikan. Berlaku adil kepada anak-anak ini salah satu bentuk pendidikan. Dan ini juga salah satu bentuk kasih sayang kita dalam mendidik anak-anak.
Salah satu modal utama yang tidak boleh hilang dalam pendidikan anak itu adalah didik mereka dengan kasih sayang. Didik mereka dengan kasih sayang. Baik mereka yang bisa dikatakan berusia kecil, bahkan ketika dewasa sekalipun, jangan pernah lepaskan kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya. Ketika mereka sudah memulai memilih pasangan, ketika mereka berusaha untuk mencari pekerjaan, membuka lahan bisnis, arahkan anak-anak kita, arahkan bimbing mereka dengan kasih sayang. Dengan kasih sayang. Kasih sayang ini adalah modal utama dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Baik para hadirin rahimani wa rahimakumullah ta'ala, kita akan sebutkan nih beberapa contoh bagaimana pendidikan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita dalam mendidik anak-anak, terutama anak-anak. Dan ini sangat memberikan pengaruh kepada mereka. Yang mana yang beliau ajarkan ini sesuatu yang sangat-sangat kecil, mungkin banyak diremehkan oleh kita. Tetapi ini sangat memberikan pengaruh besar bagi anak-anak kita nantinya. Baik. Salah satu bentuk atau ya pendidikan yang beliau berikan kepada kita terkait bagaimana kita mendidik anak kita adalah panggil anak-anak kita dengan panggilan-panggilan cinta dan kasih sayang. Dan hal ini beliau contohkan ketika suatu ketika beliau mendapati adik dari Anas bin Malik yang dijuluki dengan Abu Umair. Yang mana pada saat itu Abu Umair memiliki seekor burung yang kecil yang suka bermain dengannya dan mati. Nabi SAW saat menjenguknya, beliau melihat Abu Umair sedang bersedih. Maka Nabi bertanya, Masya Allah, kenapa dia bersedih? Maka dikatakan kepadanya bahwa burungnya mati. Maka Nabi datang kepada Abu Umair dengan panggilan kasih sayang. Beliau mengatakan, ya Abu Umair, madza fa'alan Nughair? Wahai Abu Umair, apa gerangan yang dilakukan oleh Nughair, burung kecil itu? Yang menarik di sini adalah yang pertama, panggilan yang diserukan oleh Nabi SAW kepada adik dari Anas bin Malik, Abu Umair. Itu panggilan-panggilan tasghir yang menunjukkan kasih sayang. Kadang sebagian anak dia punya nama tapi ada panggilan kasih sayangnya. Itu memberikan atau menanamkan pelajaran dan pendidikan yang amat berharga bagi mereka. Kemudian yang menarik di sini adalah ketika Nabi SAW bertanya, "Madza fa'alan Nughair?" Apa yang dilakukan oleh Nughair? Padahal beliau tahu bahwa burungnya telah mati. Apa yang menarik di sini adalah karena para hadirin rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang anak sedang mengalami kesedihan, ya, maka anak itu perlu tempat curhat, tempat untuk bercerita. Untuk itulah Nabi SAW bertanya kepada Abu Umair, "Madza fa'ala Nughair?" Nanti dia akan mulai bercerita. Tadi sampai mungkin menangis-nangis, sampai meneteskan air mata. Itu memberikan pelajaran yang amat luar biasa. Dan di situ dia merasakan bahwa dia memiliki tempat untuk menceritakan masalahnya. Sehingga ketika nanti mereka dewasa, punya masalah-masalah besar, baik masalah-masalah yang berkaitan dengan kebiasaan buruknya, misalkan dia sulit meninggalkan kebiasaan buruk ini, buruk itu, maka dia akan cerita kepada orang tuanya, "Abi, saya punya seperti ini. Tanpa saya sengaja saya mukul anak orang, teman saya. Ini bagaimana masalahnya? Tolong solusinya." Akhirnya bisa dinasihati, bisa dibimbing, bisa diarahkan. Ini pentingnya pendidikan yang disertai dengan kasih sayang. Ya. Baik, kemudian yang lain contoh yang dilakukan oleh Nabi SAW adalah beliau setelah safar, di antara kebiasaan beliau adalah disambut oleh anak-anak dari Ahlul Bait. Dari Abdullah bin Ja'far, beliau bercerita, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safarin tuluqiya bisibyani ahli baitih."
Dahulu kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika datang dari safar, diarahkanlah anak-anak dari ahli bait beliau untuk menyambut beliau. Abdullah bin Ja'far berkata, wa innahu qadima min safar fasubiqa bi ilaihi fahamalani baina yadayhi thumma ji'a bi ahad ibnai Fatimah fa'ardafahu khalfahu qala fa'udkhilna al-madinata thalathatan ala dabbah. Suatu saat beliau datang dari safar, lalu aku pun didahulukan untuk menyambut beliau. Siapa yang dimaksud? Abdullah bin Ja'far, sahabat yang menceritakan hal ini. Lalu beliau pun mengangkatku untuk mendudukanku di atas tunggangan beliau di depan beliau. Kemudian didatangkanlah salah satu dari putra Fatimah, Hasan atau Husain. Beliau pun memboncengnya di belakangnya. Lalu kami pun bertiga menaiki binatang tunggangan untuk masuk ke kota Madinah. Lihat bagaimana bentuk kasih sayang Nabi SAW kepada anak-anak. Datang dari safar disambut. Padahal sedang capek-capeknya dari safar itu. Sebagian orang tua pulang ke rumah itu maunya sudah jangan diganggu-ganggu. Mau inilah, nanya-nanya oleh-oleh lah, apalah. Anak-anak itu rindu kepada orang tuanya, menanti kepulangan orang tuanya. Meski orang tua punya banyak masalah atau bahkan ya di PKHK sekalipun tidak seharusnya dia pulang dengan membawa amarah dan emosi yang diperlihatkan kepada anak-anaknya. Nabi SAW pulang dari safar yang begitu melelahkan dan tentunya berbeda safar dahulu dengan sekarang. Namun beliau masih menyempatkan untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya. Dan yang menarik adalah yang menceritakan ini siapa? Abdullah bin Ja'far. Anak yang dahulunya merasakan kasih sayang dari Nabi SAW. Dan beliau ingat hingga beliau bisa meriwayatkan hadis ini. Itu penting sekali kita memberikan kasih sayang kepada anak-anak kita. Ya, terutama dalam masalah nih, keadilan antara anak-anak. Itu akan mereka ingat. Mungkin kita melakukan hal yang sepele seperti dilakukan Nabi, mengangkat Abdullah bin Ja'far ke tunggangannya, kemudian bersama-sama dengan salah satu putra dari Fatimah binti Muhammad SAW untuk masuk ke kota Madinah. Mungkin jaraknya tidak terlalu jauh, tapi itu menyenangkan anak-anak dan itu mereka ingat. Dan beliau ini sebagai bentuk kenangan atas apa yang beliau alami saat kecil sehingga beliau bisa meriwayatkan hadis ini. Terekam dalam benaknya, padahal masih kecil. Nah, ini para hadirin, contoh pendidikan lain dilakukan oleh Nabi SAW dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak, ya, yang mana harus selalu disertai dengan kasih sayang. Contoh yang lain lagi, di antara bagaimana bentuk kasih sayang yang Nabi SAW berikan kepada anak-anak adalah beliau itu terbiasa menyentuh, mengusap kepala anak-anak. Dari Anas radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan, "Kana sallallahu alaihi wasallam yazurul ansar wa yusallimu ala sibyanihim wa yamsahu ru'usahum." Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi para sahabat Ansar, mengucapkan selamat kepada anak-anak mereka dan mengecup kepala anak-anak mereka. Ini kebiasaan kalau orang Arab itu tanda kasih sayangnya dengan dikecup keningnya, dikecup kepalanya. Itu orang Arab, ya. Mungkin kalau kita agak nggak terbiasa. Dulu ulun masih duduk di bangku kuliah, ada syekh keliling-keliling. Salah satu bentuk kasih sayang adalah dicium kening, dicium kepala. Itu tanda kasih sayang mereka kepada kita selaku yang lebih muda. Penulis mengatakan, bila kita perhatikan kondisi sebagian keluarga, kita akan mendapatkan beberapa orang yang tidak takut kepada Allah dalam soal pengistimewaan sebagian anaknya atas anaknya yang lain dengan berbagai pemberian. Tindakan yang kemudian membuat anak-anak saling cemburu, menumbuhkan permusuhan dan kebencian di antara sesama mereka. Mungkin tidak dirasakan saat kecil, atau mungkin permusuhan yang terjadi saat kecil ini dianggap biasa. Ini akan berdampak buruk nantinya ketika mereka dewasa. Terlebih lagi kaitannya dengan pembagian waris, kelahi, saling bermusuhan satu dengan yang lainnya untuk memperebutkan harta peninggalan orang tuanya. Waliyadzubillah. Itu mungkin berawal dari apa? Ya, dari saat kecil. Mungkin yang kakak, kamu tuh lebih disayang oleh bapak. Kamu sudah cukup, ini giliran kami yang mendapatkan dan segala macam alasan mereka ungkit-ungkit. Ya. Kecemburuan seperti ini dapat menumbuhkan
permusuhan dan kebencian di antara sesama kakak dan beradik. Yang semestinya harus saling kasih mengasihi satu dengan yang lainnya. Itu peran penting orang tua dalam memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Sebagian ayah mengistimewakan salah seorang anaknya hanya karena wajah anak tersebut mirip dengan keluarga dari sang ayah. Ada yang seperti ini. Sedang yang lain dianaktirikan karena lebih menyerupai wajah keluarga dari pihak ibu. Nah, apa? Atau ia mengistimewakan anak-anaknya dari salah seorang istrinya, sedangkan anak-anak dari istri yang lain kurang dipedulikan. Ini untuk yang memiliki lebih dari satu istri. Ketika dia sudah menetapkan dan memutuskan bahwa dia nikah dengan lebih dari satu istri, kemudian nantinya dia dapat anak-anak dari kedua istrinya atau ketiga istrinya, maka dia berkewajiban untuk berlaku adil kepada seluruh anaknya, mau dari istri pertama, mau dari istri kedua atau dari istri ketiga. Dia berkewajiban untuk bisa bersikap adil, terutama dalam pemberian pendidikan kebaikan. Nabi mengatakan mana halawalin walada afdal min adabin hasan. Tidak ada pemberian yang lebih mulia dan lebih berharga dari orang tua kepada anaknya melainkan pendidikan yang baik. Dia harus bersikap adil dalam hal itu. Membimbing yang A, begitu pula yang B, dan seterusnya. Seluruh anaknya harus diberikan pendidikan yang sama. Jangan dibeda-bedakan atau jangan dianaktirikan dengan sebab-sebab yang tidak dibenarkan dalam Islam. Ini lebih mirip dengan bapaknya, maka dia lebih disayangi. Yang sana lebih mirip dengan ibunya, maka kurang disayangi. Ya, ini anak bungsu maka disayangi, ini yang tertua maka tidak disayangi. Nggak bisa dibedakan dengan hal tersebut. Ya. Hal itu misalnya dengan memasukkan anak-anak dari istri yang paling disayangi ke sekolah-sekolah favorit, sedangkan anak-anak dari istri yang lain tidak demikian. Ini juga tidak dibenarkan. Padahal akibat tindakan tersebut kelak akan kembali kepada dirinya sendiri, sebab pada umumnya mereka akan dianaktirikan tidak mau membalas budi kepada orang tuanya. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaisa yasurruka ayyakunu ilaika fil bir sawa?" Bukankah akan menyenangkanmu jika mereka sama dalam berbuat kebaikan kepadamu? Kama tadi nutudan. Al-jaza min jinsil amal. Bagaimana kita perlakukan anak-anak kita, begitu pula mereka nantinya akan memperlakukan kita ketika mereka dewasa. Ketika kita tua, ketika kita tidak bisa apa-apa. Ya. Maka mereka akan memperlakukan hal yang sama. Tetapi kalau seandainya saat kecil nih, makanya dampak buruk ketika kita tidak bisa berlaku adil kepada anak-anak kita saat kecil. Nanti di masa tua, di usia tua kita akan dilempar-lempar. Kamu aja deh yang jaga bapak, kamu aja deh yang jaga ibu, saya sibuk. Enggak, kamu aja. Akhirnya apa? Sang bapak atau sang ibu yang sudah sangat tua, biarlah saya tinggal sendiri di rumah lama saya. Sendirian. Enggak ada keluarga yang hanya tetangga. Dan itu pun sewaktu-waktu. Sementara anaknya yang satu ke sana sibuk dengan kesibukannya, tidak pernah mengabarkan, tidak pernah mengunjungi, padahal sang kakek atau sang nenek, sang bapak atau sang ibu merindukan cucu-cucunya namun tidak pernah dikunjungi. Mungkin di antara sebabnya tadi karena saat kecil tidak ditanamkan pendidikan yang baik, terutama dengan kasih sayang atau keadilan. Keadilan dalam bersikap. Banyak yang seperti ini. Tapi kalau seandainya saat kecil sudah diberikan pendidikan yang baik dengan kasih sayang, kemudian diperlakukan dengan adil, maka seperti yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Alaisa yasurruka ayyakunu ilaika fil birri sawa?" Bukankah akan menyenangkanmu jika mereka sama dalam berbuat baik kepadamu? Yang pada akhirnya justru saat dewasa rebutan siapa yang menjaga bapak, siapa yang jaga ibu. Bukankah kita pernah mendengar ada dua bersaudara bermasalah satu dengan yang lainnya sampai dibawa kepada persidangan karena memperebutkan siapa yang bisa atau yang merawat ibu. Dan yang luar biasanya ketika salah satu dikalahkan, ya sudah kalau gitu ibu dirawat olehmu. Yang tidak mendapatkan kesempatan merawat ibu menangis. Itu luar biasa. Itu pendidikan yang berhasil oleh orang tuanya. Maka apa yang kita lakukan, apa yang kita tanam saat ini,
mungkin belum kita lihat, belum kita rasakan. Nanti baru kita rasakan ketika kita sudah tua dan anak-anak sudah dewasa. Maka penting sekali pembahasan ini. Berbuat adil kepada anak-anak. Berbuat adil kepada anak-anak. Yang punya anak 2, anak 3, 4, berlaku adilah. Dan di antara dosa yang banyak diremehkan ini, tidak adil dengan anak-anak. Dengan sebab-sebab yang tidak bisa dibenarkan. Yang ini lebih mirip dengan dia. Yang ini karena dari istri yang pertama. Atau sebab-sebab yang tidak bisa dibenarkan dalam syariat. Ini perbuatan dosa. Dan banyak disepelekan oleh kita. Ternyata ini memberikan dampak yang sangat buruk kepada kita nantinya saat di masa-masa tua. Tapi kebalikannya, kalau seandainya kita bisa berlaku adil, maka insya Allah akan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang kita harapkan. Taib, seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa pemberian kepada anak itu ada 2 macam. Pertama, pemberian berdasarkan latar belakang kebutuhan. Kalau berdasarkan latar belakang kebutuhan, maka mungkin dibedakan. Ya, latar belakang kebutuhan berupa sakit, mungkin ada anak yang belum dapat pekerjaan sementara yang lainnya sudah. Ada anak yang baru akan menikah, yang lainnya sudah. Ada anak yang punya banyak anak, cucu maksudnya. Sementara yang lainnya hanya 1, 2, sehingga dia membutuhkan perhatian. Bantuan ibunya untuk hadir di sana, untuk membantu merawat dan segala macam. Tetapi itu pun harus dijelaskan kepada saudara-saudara yang lainnya. Kenapa sih harus ke sana? Kenapa harus diberikan perhatian lebih? Karena ini dan ini dan ini. Itu pemberian atas dasar latar belakang kebutuhan. Adapun yang kedua, pemberian karena murni sebuah pemberian dan hadiah. Maka asalnya adalah diberikan dengan jatah yang sama. Yang sana 1 juta, ini 1 juta. Meskipun ada khilaf tadi dalam kan para ulama. Ada yang mengatakan untuk masalah hibah ya. Masalah hibah, pemberian harta sebelum meninggal dunia, ada yang mengatakan harus sesuai dengan pembagian waris. Ada yang mengatakan tidak, harus sama rata. Karena dia hibah berdasarkan hadis Nu'man bin Bashir. Jadi asal kalau pemberian hadiah, murni pemberian hadiah, maka harus sama. Kecuali memang ada alasan yang dibenarkan. Salah satu contohnya disebutkan tadi, untuk memotivasi anak yang lainnya. Caranya bagaimana? Harus punya trik, harus punya cara. Ya, harus punya trik dan punya cara. Yaitu apa? Kasih dulu semua dengan jatah yang sama. Misalkan dia punya 4 anak. Masing-masing dikasih 100.000. Ini saat lebaran ya. 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. Nah, untuk kakak atau untuk adik, Abi kasih tambahan 100.000. Kenapa? Karena berhasil puasa full paling banyak. Yang paling tahan. Ya. Akhirnya memotivasi yang lain. Dan disampaikan, nanti tahun depan kalau yang lain berhasil kayak si nomor 2, juga Abi kasih yang sama. Oh gitu Bia. Ya kalau gitu nanti bulan depan atau tahun depan saya akan puasa 30 hari full. Gitu. Kalau bisa 50 hari boleh nggak Bi? Nanti biar nambah uangnya misalkan ya. Karena belum paham anak-anak. Dijelaskan. Itu ada pendidikan yang baik. Kalau dengan alasan seperti ini dibenarkan. Ada alasan yang dibenarkan untuk memotivasi mereka agar berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan pelan-pelan namanya anak-anak terkadang memang suka namanya hadiah. Bukan berarti mengajarkan mereka kalau agar baru mau beramal ketika ada hadiah uangnya, bukan. Pelan-pelan namanya anak-anak suka dengan hadiah. Nanti ada saatnya kita jelaskan bahwa hadiah yang kita berikan itu sangat tidak sebanding dengan hadiah yang Allah Ta'ala berikan berupa pahala, rahmat, kasih sayang, dan yang tertinggi adalah masuk ke dalam surganya. Ini para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka ingat baik-baik sabda Nabi SAW, fattakullah wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adilah terhadap anak-anak kalian. Anak 1 tambah anak 2, nah situ sudah mulai ada. Harus berlaku adil. 3, 4, 5, 10 berlaku adilah. Dan konsepnya nambah anak, nambah rezeki. Itu konsepnya. Insya Allah membuat kita selalu nyaman, tenang, tentram, damai. Jangan dijadikan beban nambah anak, mengurangi rezeki. Itu salah. Tapi nambah anak, nambah rezeki dari arah yang tidak kita sangka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, ini kiranya bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.